yang akan diupload di YouTube di Dompet Duafa Hong Kong. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe YouTube Dompet Duafa Hong Kong News untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hong Kong. Cara selanjutnya yaitu pemberian materi atau tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Luqmanul Hakim Abu Bakar LCMPI. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala shadiqil wa'dil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang hadir. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita kembali bisa bertemu di Majelis Perantau Online secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan kita ini termasuk kegiatan yang berkah, kegiatan yang bermanfaat, dan semoga waktu kita menjadi waktu yang insya Allah bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tema-tema yang berbicara tentang Nabi Muhammad yang kita bicarakan ini sejak 2 minggu terakhir ini, mudah-mudahan insya Allah bisa menyebabkan kita semakin tumbuh kecintaan kepada Rasulullah, makin mengenali beliau, semakin mudah meneladani kehidupannya, dan semoga insya Allah ini semua menjadi sebab kita bisa dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan kerabatnya sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana belajar tentang sejarah Rasulullah, dan belajar itu menyebabkan kita mengenali baginda Nabi. Mengenali itu menyebabkan kita cinta kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai idola. Dan kalau urutannya benar, maka insya Allah kita akan lebih mudah mengamalkan sunnahnya, sebab pengamalan terhadap sunnah yang kita lakukan berasal dari tumbuh dari kecintaan kita kepada beliau. Saya pada kesempatan ini sama seperti kemarin tidak banyak, saya cuma ingin kita bahas sedikit tentang bagaimana usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa umur beliau. Jadi Rasulullah itu, Bapak Ibu, sebagaimana maklum ya, jamak kita ketahui bahwa beliau wafat pada usia 63 tahun. Takdir meninggal Rasulullah itu sebetulnya sama seperti apa yang sudah pernah beliau sampaikan di dalam hadisnya, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu cuma antara 60 dan 70 tahun. Dan Rasulullah itu ternyata meninggal dunia seperti yang beliau ucapkan, di antara 60 sampai 70 tahun, kurang lebih 63 tahun usia Rasulullah SAW menurut perhitungan tahun Hijriyah. Lalu ternyata para sahabat besar, ya, mereka juga meninggal dunia di usia seperti yang diramalkan oleh Nabi itu. Abu Bakar meninggal dunia tahun 13 Hijriyah pada usia 63 tahun juga. Ini sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar meninggal dunia tahun ke-23 Hijriyah, itu juga pada usia 63 tahun. Sama seperti baginda Nabi. Baik Abu Bakar maupun Umar, jadi dua sahabat besar dengan karya-karya besar. Sayyidina Umar meluaskan wilayah Islam sampai jauh, ya, berpuluh-puluh kali lipat daripada capaian wilayah, jangkauan wilayah Islam di masa Rasulullah.
dua-duanya ini adalah khalifah-khalifah yang berprestasi. Utsman bin Affan meninggal dunia pada tahun ke-36 Hijriah. Utsman agak berbeda, dia meninggal dunia di usia lebih 80 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah, sekaligus juga adalah khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Beliau meninggal dunia di usia 40 tahun dan itu ternyata usia beliau ke-63 tahun. Jadi usia, entah ada apa di usia 63 tahun ini sehingga Rasulullah dan para sahabat besar ini meninggal dunia di usia itu. Wallahu a'lam, tidak ada penjelasannya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa usia kita itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, paling banyak ya, umumnya umatku, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umumnya umatku itu usia mereka antara 60 dan 70 tahun. Jadi ibu-ibu sudah ada yang 63 tahun di sini? Kalau sudah ada yang 63 tahun, maka ya seperti itulah usia Rasulullah SAW meninggal dunia. Bahkan kalau kita konversi ke tahun Masehi, 63 tahun itu kan hitungan Hijriah. Kalau kita konversi ke tahun Masehi, bisa jadi sekitar 62 tahun lebih ya. 62 tahun lebih usia Rasulullah SAW. Nah, yang menarik adalah apa karya ya yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah di usia beliau mencapai 63 tahun itu, dan apa juga yang dilakukan oleh para sahabat ya, para sahabat-sahabat besar tadi di usia 63 tahun. Tentu kita tahu bahwa Rasulullah usianya segitu, tetapi karya beliau bahkan menceritakannya saja tidak cukup ratusan tahun untuk menceritakan begitu banyak karya-karya fenomenal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya adalah, kita ini yang diperintahkan untuk meneladani Nabi, disuruh untuk mengikuti Rasulullah. Dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Kita ini disuruh ikut Nabi, lalu apa yang sudah kita bikin di usia yang kita yang ada sekarang ini? Tentu usia ini tidak bertambah. Usia ini tidak bertambah lebih daripada takdir kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah dengan usianya yang terbatas, tetapi ternyata karya-karya beliau begitu bermanfaat bagi semua manusia. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innama antal ayyam, ya, sesungguhnya Anda semua ini hanyalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Kalau sebagian hari-hari itu telah pergi, maka sebagian dari kalian, sebagian dari kita juga sudah pergi. Jadi kita ini cuma kumpulan dari hari-hari. Ya, kemarin kita bertemu di kajian ini, sekarang bertemu lagi, berarti sudah berkurang lagi 7 hari dari usia kita, berarti berkurang lagi 7 hari dari diri kita. Berkurang hari, berkurang diri kita. Ya. Mohon izin, azan asar ini. Mohon izin ya, saya berhenti sejenak. Ini waktu di Sulawesi sama dengan di Hong Kong, Bu. Indonesia Tengah. Izin. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Maaf Ustadz, suaranya tidak ada ya. Kemut Ustadz, kemut suaranya. Lagi azan Busul di situ, izin nanti Ustadz. Nggih. Nggih, sepunten nih.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya terbatas 63 tahun, tetapi begitu besar tugas yang beliau lakukan. Tugas kenabian itu, tugas Nabi Muhammad itu bukan untuk umat tertentu terbatas saja, tetapi untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Masyarakat jahiliyah di mana Rasulullah tumbuh, lahir dan diutus, itu jahiliyah itu merata bukan cuma di Arab saja. Tapi jahiliyah itu merata di seluruh negara, di seluruh bagian bumi ini. Pada saat itu kebodohan masih merata. Tugas Nabi itu untuk seluruh bumi. Tugas besar. Dengan usia segitu Allah bebankan kepada beliau tugas besar. Tapi ternyata sukses. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menggambarkan tugas itu dengan mengatakan, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta seluruhnya. Seluruh manusia. Bahkan sebagian ulama ketika menerjemahkan ayat ini bukan cuma untuk manusia saja rahmat itu diberikan oleh Allah melalui Rasulnya, tetapi juga untuk seluruh makhluk, untuk binatang, untuk hewan, untuk jin dan sebagainya. Dan ternyata sukses. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Sukses. Di awal memang berat bagi Rasulullah SAW, tapi pada akhirnya beliau melakukan semua tugas-tugas kenabian itu dengan sukses. Kita ini, coba kita lihat usia Nabi itu ya. Kita ini usia 55 tahun itu biasanya sudah usia berhenti kerja. Ya. Kalau sudah masuk 55 tahun, itu usia pensiun ya. Kita sudah mulai main dengan cucu, lebih banyak istirahat di rumah, nonton, ya, santai dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW justru di usia 50 tahun, 55 tahun itu baru memulai peperangan. Ya. Jadi peperangan besar itu, bayangkan ini, tidak usah kita cerita apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masa muda. Bahkan di masa, di dalam hitungan kita itu adalah usia pensiun, Rasulullah justru baru memulai peperangan-peperangan besar. Jadi peperangan besar itu mulainya ketika Rasulullah itu sekitar tahun 9 Hijriah ya. Ketika Rasulullah SAW berusia 55 tahun sampai dengan usia beliau 61 tahun. Tahun 9 Hijriah baru berakhir peperangan. Itu kalau dirata-ratakan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hampir setiap 4 bulan ya. Kalau kita rata-ratakan, setiap 4 bulan ada satu peperangan yang diikuti oleh Nabi. Begitu banyak pertempuran-pertempuran, dan ternyata usia itu tidak menghalangi beliau untuk melakukan karya-karya besar. Nah, kita ini kan umat Nabi ya. Kita melalui kajian ini kita belajar bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Nanti patut untuk kita berpikir ya, bagaimana nanti kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala soal usia yang Allah berikan kepada kita ini. Ya, nanti bagaimana ini jawabnya? Kalau kita disuruh meneladani Rasulullah dengan produktivitas yang luar biasa, ternyata kita umatnya justru kita tidak tahu ya apa karya besar yang sudah kita buat. Ya, apa yang akan orang ingat dari kita ketika kita meninggal dunia? Padahal Allah sudah membekali kita umur yang tidak jauh berbeda dengan usia Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, usia itu sebetulnya hitungannya bukan angka ya. Usia itu sebetulnya hitungannya adalah seberapa dia bermanfaat. Di dalam Islam memang segala sesuatu itu dihitung bukan dari angka-angkanya, tapi seberapa dia berkah. Ya. Usia yang paling baik itu bukan yang paling panjang, tapi yang seberapa banyak memberi manfaat, seberapa banyak melakukan kebaikan, seberapa maksimal usia itu dijalani, ya, seberapa diberkatinya kehidupan dia.
Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah berkah. Banyak orang di masa, coba lihat, Rasulullah itu 63 tahun tapi berkahnya luar biasa. Kita bahkan untuk menceritakan kisah hidupnya tidak selesai. Para ulama menulis sirah nabawiyah, itu sejarah Nabi, sampai berjilid-jilid buku-buku tebal. Membicarakannya tidak pernah selesai. Selalu ada hikmah dan pelajaran baru setiap kali orang membaca sejarah Nabi. Para ulama juga begitu. Coba kita lihat, ada satu ulama namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini penulis Riyadhus Shalihin. Sekarang ini di masjid mana yang tidak pernah, masjid mana yang tidak kenal itu Riyadhus Shalihin. Buku sangat bermanfaat. Karya-karyanya begitu banyak, puluhan atau bahkan ratusan jilid karya Imam Nawawi itu. Tapi berapa usianya? Cuma 45 tahun. Usianya cuma 45 tahun. Kita, orang tua kita, kakek kita, usianya mungkin sampai ratusan tahun ya. Tetapi tidak ada yang diingat orang dari dia, kecuali 3 baris di batu nisan itu. Cuma namanya, lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Itu aja yang diingat orang. Kenapa? Karena kita dan Bapak Ibu, ketika kita meninggal dunia, sangat cepat orang melupakan. Kecuali kalau kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, di dunia ini Bapak Ibu, kalau kita tahu ya, betapa cepat orang lupa ketika kita mati. Nah kita ini kan orang tidak ingat lama Pak. Kalau kita mati, orang-orang paling ingat 1 minggu, orang masih menangis ya. Anak-anak masih menangis, suami masih menangis 1 minggu. Tapi setelah itu, paling 40 hari ingat lagi, 100 hari ingat lagi. Tapi apakah ada yang ingat selama-lamanya, setiap waktu dia ingat? Tidak ada. Orang itu cepat sekali dilupa. Tetapi Rasulullah tidak demikian. Ternyata beliau meninggal dunia hampir lebih 1000 tahun yang lalu. Tetapi ingatan orang tentang beliau masih beliau masih terus diingat oleh manusia. Kenapa? Karena keberkahan usia. Dalam usia yang dia miliki, beliau menebar manfaat begitu banyak kepada manusia. Jadi sekali lagi, di dalam Islam semua ukuran, baik sebetulnya umur, harta, itu sebetulnya bukan soal jumlah, bukan soal angka, tapi soal bagaimana keberkatan. Ada orang kita lihat usianya singkat ya, tapi begitu banyak berkahnya, begitu banyak kebaikannya. Ada orang yang hartanya sedikit, atau kita bisa ukur dengan kita. Dulu ketika kita misalnya masih penghasilannya pas-pasan, tapi masih cukup ya, anak-anak taat ya, kita masih bisa bersedekah, kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi setelah melimpah harta misalnya kita miliki, bertambah kekayaan kita, gaji bertambah, tabungan bertambah, justru semuanya malah semakin berantakan. Anak-anak makin nakal ya kan, udah nggak bisa lagi berbuat baik. Kalau dulu kita masih bisa bantu orang, sekarang malah bertambah kekayaan, tapi malah tidak bisa membantu. Itu kenapa masalahnya? Masalahnya adalah karena keberkatannya yang semakin hilang. Maka keberkatan ini penting untuk kita pertahankan. Ya. Penting untuk menjaga keberkatan. Keberkatan pada usia, keberkatan pada harta benda. Saya mau cerita ini ya, cerita sedikit ya. Dulu di zaman Khalifah Umayyah itu ada seorang khalifah namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Ya. Ini raja terkenal namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Kaya raya, saudara-saudaranya, anak-anaknya semua kaya raya. Al-Walid bin Abdul Malik ini ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan warisan, ya. Dia meninggalkan warisan untuk setiap anaknya. Di samping selain kebun-kebun, tanah, harta yang tidak bergerak, selain ternak-ternak yang jumlahnya banyak, Al-Walid bin Abdul Malik itu meninggalkan untuk putra-putranya uang tunai, ya, cash 40 juta dinar. 40 juta dinar. Itu jumlah yang sangat banyak. 1 dinar itu nilainya sama dengan 4/4 ya, 4,25 gram emas 22 karat. Ya. Jadi ada orang yang meninggalkan 40 juta dinar dikali 4,25. 4,25 itu kita taruhlah misalnya 2 juta. Ya 3 juta atau 2 juta setengah lah ya. 2 juta setengah satu dinarnya. Ini dia tinggalkan 40 juta. Ya, hampir 1 triliun lah kurang lebih. Malas hitungnya. Banyak sekali dia tinggalkan. Untuk setiap anaknya begitu banyak. Kira-kira. Jadi ada 40 juta keping emas senilai setiap kepingnya 4,25 gram. Ya, tinggal dikalikan. Begitu banyak peninggalan dia tinggalkan. Setelah itu dia meninggal dunia.
digantikan oleh saudaranya namanya Sulaiman. Sulaiman bin Abdul Malik ini meninggal dunia dalam usia muda. Ketika dia meninggal dunia, para ulama mendatanginya ketika dia sudah sakaratul maut, mendatanginya dan membisikkan kepadanya untuk meringankan pertanyaan tentang engkau di akhirat. Coba engkau carilah penggantimu orang yang soleh. Maka kemudian dia mencari pengganti dan memilih kemanakannya namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini menjabat sebagai khalifah itu cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun, meninggal dalam usia, meninggal cepat. Tidak lama memimpin. Kurang lebih 2,5 tahun saja menjadi khalifah. Tetapi dalam 2,5 tahun dia menjadi khalifah, dia berhasil membuat segala sesuatu menjadi makmur. Orang-orang mau dibagikan zakat saja tidak ada yang mau ambil. Kenapa? Karena mereka semua merasa mereka sudah tercukupi. Zakat dari Baitul Mal itu tidak lagi bisa dibagikan karena semua orang sudah merasa tercukupi. Begitu luar biasa. Dalam 2,5 tahun dia melakukan perubahan yang sangat besar. Jadi ini saya mau bilang bahwa usia itu bukan seberapa lama. Usia kepemimpinan juga seperti itu. Bukan seberapa lama dia memimpin, tapi seberapa berkah. Umar bin Abdul Aziz dalam 2,5 tahun benar-benar khilafah Umayyah itu benar-benar mencapai puncak kejayaannya di masa beliau. Tidak ada lagi ditemukan orang-orang yang penerima zakat karena semua merasa bahwa mereka sudah mampu dan tidak layak dibiayai oleh zakat. Tidak ada lagi ketidakadilan, semuanya berjalan dengan sangat baik sekali dalam 2,5 tahun saja. Lalu Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Itu ketika dia menjelang mati, dihitunglah harta yang dia tinggalkan dan ternyata dia meninggalkan untuk setiap anaknya, ya, harta yang dia tinggalkan untuk setiap anaknya itu hanya 8 dirham saja. 8 dirham, 8 keping perak, ya. 8 keping perak itu nilainya kira-kira setiap anak cuma dapat sekitar 800.000 rupiah, ya. 800.000 rupiah saja. Bandingkan dengan raja yang sebelumnya, Walid bin Abdul Malik, dia meninggalkan setiap anaknya 1 triliun harta. Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan kurang lebih 800.000, tidak sampai 1 juta. Harta yang dia tinggalkan untuk setiap anaknya sedikit sekali kalau dilihat dari jumlahnya. Sehingga ada seorang sepupunya namanya Maslamah, ya. Maslamah keponakan dari raja sebelumnya, Maslamah bin Abdul Malik mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kau titipkanlah anak-anakmu kepadaku, biar aku yang akan membiayai hidup mereka. Aku akan mengurus mereka, aku akan memberi makan kepada mereka. Umar bin Abdul Aziz mengatakan tidak perlu saya titipkan kepada engkau karena saya sudah menitipkan anak-anakku, keluargaku kepada yang lebih kaya dari engkau. Mas Lama mengatakan, sekarang ini siapa yang lebih kaya daripada saya? Saya yang paling kaya di sini. Saya adalah putra mahkota, saya adalah pangeran, saya punya perusahaan, saya punya usaha yang begitu banyak, membentang dari Yaman sampai ke Pakistan, luas sekali, banyak sekali harta benda saya. Siapa yang lebih kaya daripada saya? Kepada siapa kau titipkan? Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Maslamah, aku menitipkan anak-anakmu pada yang lebih kaya dari engkau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kau tidak perlu pusingkan anak-anakku, yang harus kau pusingkan adalah bagaimana nanti kau menjawab soal hartamu itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Ini luar biasa. Dan ternyata 25 tahun setelah itu, para ahli sejarah mengatakan 25 tahun setelah itu Khilafah Umayyah runtuh, dan putra-putra dari Al-Walid bin Abdul Malik yang dulu mendapat warisan setiap orang 40 juta dinar, itu sekitar lebih 1 triliun itu, mereka menjadi pengemis di jalanan Irak. Sedangkan anak-anak Umar bin Abdul Aziz yang ditinggalkan dengan warisan 800.000 rupiah saja, itu menjadi pembayar zakat terbesar, ya, pembayar zakat terbesar di negara pada saat itu. Ini luar biasa. Jadi bukan soal jumlah saja, tetapi soal keberkatan. Baik di dalam harta, baik di dalam usia, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi Rasulullah itu karya-karyanya begitu besar, ya, di usianya yang terbatas, tetapi begitu banyak manfaat. Tentu orang-orang seperti ini, tidak mungkin orang-orang dengan karya-karya besar itu mubazir dalam menggunakan umurnya. Ini catatannya, ya. Bagaimana usia itu berkah adalah usia yang tidak terlewat setiap waktu, setiap hari, kecuali ada manfaat yang diberikan. Tidak ada waktu yang mubazir, tidak ada waktu yang rugi, tidak ada waktu yang hilang sia-sia. Itu kata kunci besar yang ingin kita ambil keteladanannya pada hari ini. Kita itu kadang-kadang suka kasih nasihat ke anak-anak, ya. Kalau dia lagi makan nasinya jatuh, nah habiskan, ya. Ini kan mubazir.
Nasi di piring masih ada sisanya, habiskan, mubazir. Kita itu kadang-kadang mubazir loh itu, karena ada hadis Nabi, kita tidak tahu di antara makanan itu yang mana yang berkah. Jadi habiskan, mubazir kalau tidak habis. Kadang-kadang kita menasihati anak-anak kita untuk menghabiskan makanan karena itu mubazir. 1 butir nasi, mubazir, harus dimakan. Ya. Tetapi kita tidak sadar bahwa ternyata ada yang lebih berharga dari sekedar 1 butir nasi, yaitu usia kita, umur kita. Dan itu banyak sekali mubazirnya. Umur kita begitu banyak dan begitu berharga. Tetapi kita kadang-kadang mubazir dalam menggunakan usia ini. Dan hari-hari ini tidak akan kembali Bapak Ibu. Setiap hari kita melakukan kebaikan, setiap hari kita tidak boleh ada yang lewat, kecuali ada kebaikan yang kita jadikan sebagai investasi akhirat. Amal baik apa yang mau kita lakukan ini Ustadz? Amal baik apa saja? Berbuat manfaat, beramal, berbuat baik maksimal, mau kecil mau besar terserah. Ya. Mau kecil juga tidak apa-apa. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah meremehkan amal baik itu, walaupun pekerjaan kecil, walaupun cuma memberi senyum kepada saudara, itu sudah pekerjaan baik, jangan diremehkan. Jangan kita berpikir, oh saya ini harus melakukan amal besar. Tidak. Justru apa yang bisa kita lakukan, yang paling dekat, yang paling bisa kita lakukan pada saat ini juga, lakukan. Jangan menunda-nunda melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang akan mengantarkan kita mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh mana yang akan memberkati hidup kita. Kita pernah dengar cerita dalam hadis, Bapak Ibu, dalam riwayat ada seorang pelacur ya, yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya gara-gara amal kecil. Apa itu? Memberi minum kepada seekor anjing. Ya. Amal yang sangat remeh. Nggak ada, itu dia tidak, pelacur ini, dia tidak pernah melakukan ibadah apa-apa. Ya, dia tidak melakukan sholat tahajud, mau naik haji berkali-kali. Bukan itu yang dia lakukan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya hanya karena Allah ridho dengan 1 amal kecil, yaitu memberi makan seekor anjing. Kita tidak tahu dari amal-amal ini yang mana yang nanti akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan kebaikan saja. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan jangan tunda. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara, jangan sampai menunda di pagi hari, kemudian akhirnya sampai di siang hari tidak sempat kita melakukan ibadah itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitnatan kal-lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Segeralah melakukan kebaikan. Jangan menundanya. Bisa jadi kebaikan yang kita rencanakan di pagi hari karena terlalu lama atau karena kita menundanya, maka tidak sempat kita lakukan hingga sore hari dan kita menjadi lupa dan menjadi ingkar. Berikutnya kebaikan yang kita rencanakan di sore hari dan kita menundanya, akhirnya di sampai pagi berikutnya kita tidak mendapatkan kebaikan itu dan menjadi ingkar, menjadi kafir ya dalam hadis ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW, melalui pertemuan ini catatan besar kita adalah Rasulullah itu usianya terbatas, hanya 63 tahun. Dan usia kita, kata Rasulullah, juga sekitar itu. Betapa banyak orang yang diberi usia lebih panjang dari itu, tetapi tidak ada karya yang, tidak ada kebaikan yang diingat orang dari dirinya, ya, dibandingkan dengan Nabi SAW yang hanya 63 tahun, tapi begitu lama diingat, dikenang, dan diteladani oleh manusia. Jangan meremehkan kebaikan apapun, sekecil apapun. Bapak Ibu, ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis Rasulullah suatu hari di masjid, beliau mengatakan, atau di satu majelis, beliau mengatakan kepada para sahabat, akan lewat seorang penghuni surga. Para sahabat menunggu, yang mana ini penghuni surga mau lewat, mau datang ini. Ternyata datang seorang sahabat yang bukan sahabat besar, sahabat yang biasa-biasa saja. Dia datang, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, lalu pergi. Hari kedua Rasulullah lagi duduk di majelis yang serupa, Rasulullah mengatakan akan datang seorang penghuni surga. Para sahabat lagi-lagi menunggu, siapa ini yang datang? Sahabat-sahabat besar semua sudah ada di sini. Siapa ini yang belum ada? Ternyata datang lagi orang yang kemarin, sahabat kecil, bahkan dalam hadis tidak disebutkan namanya. Ya. Dia bukan sahabat yang istimewa, sahabat yang biasa-biasa saja. Tapi Rasulullah menyebut dia penghuni surga. Hari ketiga begitu juga. Rasulullah mengatakan akan datang seorang penghuni surga. Para sahabat menanti, siapa ini yang mau datang? Ternyata sahabat yang kemarin itu. Ada sahabat kecil namanya Abdullah. Ya.
Abdullah ini kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As ya. Abdullah bin Amr ini dia ikut ya, minta izin kepada laki-laki yang disebut sebagai penghuni surga untuk tidur menginap di rumahnya. Saya izin menginap di rumah bapak kalau diizinkan. Akhirnya dia diizinkan menginap selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu pekerjaan Abdullah adalah memata-matai tuan rumah. Apa yang dilakukan oleh tuan rumah ini, amal istimewa apa yang dilakukan tuan rumah ini, sampai 3 kali Nabi menyebut dia sebagai penghuni surga. Tengah malam dia bangun, dia perhatikan ini, bangun dari dia sholat tahajud, model apa ini yang dia bikin. Ternyata enggak juga. Malam itu tidur, ya, enggak bangun, bangunnya baru subuh, ya. Sahabat kecil ini mengatakan, barangkali hari ini dia capek, kita lihat hari berikutnya. Hari berikutnya juga biasa-biasa, kalaupun bangun tahajudnya biasa-biasa aja. Untuk kalangan, untuk ukuran para sahabat, ibadah seperti itu bukan ibadah yang istimewa. Banyak sahabat lain yang lebih bagus ibadahnya, mengajinya biasa, hari-harinya biasa. Setelah 3 hari, Abdullah kemudian mendatangi laki-laki itu dan mengatakan, sebenarnya saya ini datang ke sini karena penasaran amal apa yang Bapak buat sehingga Bapak itu disebut oleh Nabi 3 kali sebagai penghuni surga. Dia mengatakan, saya ini tidak punya amal seperti yang kau lihat ya. Tidak ada amal yang istimewa. Semuanya biasa-biasa saja. Tentu ada sahabat lain yang lebih baik amalnya. Tetapi saya setiap hari sebelum tidur saya bersihkan hati. Setiap hari sebelum tidur saya maafkan kesalahan orang. Lapangkan dada. Ya, saya bayangkan aktivitas hari itu. Lalu saya maafkan semua orang-orang yang bersalah. Saya lapangkan dada. Saya mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang saya zalimi. Itu pekerjaan sederhana. 5 menit mungkin, atau tidak cukup 5 menit, mungkin 1-2 menit saja sebelum tidur dia bersihkan hatinya. Ini dalam situasi kerja ini pasti ada yang kurang-kurang dari teman kerja, pasti ada yang tidak kita harapkan atau yang tidak sesuai dengan harapan kita dari orang-orang di sekitar kita. Ada banyak sekali yang di luar ekspektasi, ada banyak sekali hal-hal yang kita mungkin menyakitkan, tapi hari itu sebelum tidur kita bersihkan hati, dan itu sangat sederhana, pekerjaannya sangat sederhana, tapi gara-gara itu sahabat ini disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Jadi Bapak Ibu, amal apa yang akan kita lakukan? Amal apapun, lakukan segera, lakukan sebanyak-banyaknya, beri manfaat semaksimal mungkin, dan kita tidak tahu amal mana yang nanti akan menyebabkan hidup kita ini diberkahi, amal mana nanti akan menyebabkan hidup kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Luqmanul Hakim. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Buat teman-teman siapa yang mau bertanya, silakan. Adakah teman-teman yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustaz. Ya Bu, silakan Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa kiat-kiat kita di zaman sosial media yang bebas begini untuk kita bisa meneladani sikap-sikap Rasulullah dan kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki akhlak Rasulullah. Terima kasih, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Ya, langsung Bapak. Langsung jawab. Baik, terima kasih ya. Jadi ini luar biasa bagaimana mengajari anak kita tentang akhlak Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat kita untuk meneladani Rasulullah di zaman sosial media ya, di lewat sosial media dan sebagainya. Ada beberapa hal di sini yang perlu kita sebetulnya bisa banyak sekali, tapi kita menggarisbawahi beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama soal bagaimana bersosial media agar bisa meneladani Rasulullah SAW. Itu sekarang sosial media itu modelnya sudah seperti mengetik di sosial media itu sudah sama seperti berbicara. Ya.
apapun yang kita tuliskan itu sama seperti yang kita ucapkan, bahkan bisa lebih lama ya direkam oleh banyak orang. Jadi berlaku padanya segala hukum yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ucapan dan perbuatan. Ya, jangan menyakiti perasaan ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya, termasuk kebaikan seseorang itu adalah kesempurnaan iman seseorang itu. Islam seseorang adalah kalau dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, itu saja ukurannya. Jadi kalau ini rasanya tidak bermanfaat, tinggalkan. Banyak orang yang selamat gara-gara dia diam. Ya. Banyak orang yang selamat gara-gara dia tidak terlalu banyak mengomentari hal-hal yang dia tidak mengerti ya, atau bukan urusannya. Kadang-kadang kita ini kan suka kepo ya. Ya, semua kita layani, semua harus kita komentari, semua harus kita cari tahu ya. Padahal kadang-kadang tidak ada urusan dengan kita. Nah, di model sosial media seperti sekarang ini penting sekali untuk memastikan bahwa apapun yang kita tulis dan kita lakukan, apapun yang kita rekam dan kita publikasikan, pastikan bahwa itu tidak akan memberi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penyair Arab mengatakan, wa ma min katibin illa sayafna wa yabqa ad-dahra ma katabat yadahu fala taktub bi haqqika ghayra syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Tidak ada seorang penulis atau seorang pelaku perbuatan kecuali dia akan meninggal dunia, dan yang akan diingat orang adalah apa yang ditulis atau yang dilakukannya. Maka janganlah melakukan atau menulis sesuatu kecuali yang akan membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja. Jadi kalau mau bikin video, konten video, kita ini pasti mati, Bu. Jangan sampai membuat sesuatu yang kemudian setelah kita mati dosanya masih terus mengalir. Ya, pikir-pikir benar-benar kita pastikan bahwa ini baik dan tidak akan mengecewakan kita ketika kita melihatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut soal bagaimana mendidik anak ya agar berakhlak seperti akhlak Rasulullah SAW. Sebetulnya begini, tadi kemarin kita sudah bicarakan beberapa poinnya ya, misalnya mengenalkan mereka dengan Rasulullah, memberikan buku biar mereka bisa baca ya. Tapi sebetulnya anak-anak itu punya juga ukuran sendiri soal kebaikan. Biasanya kebaikan menurut anak itu adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kebaikan menurut anak itu adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini kenapa kamu nggak sholat ya? Kenapa kamu nggak sholat? Karena sholat itu nggak baik. Loh, kok nggak baik? Karena mama nggak sholat. Jadi karena mama nggak sholat, maka dia mengatakan bahwa sholat. Karena ukuran anak-anak itu kebaikan adalah apa yang dilakukan oleh orang tua dia. Kamu kenapa merokok? Karena merokok itu baik. Kok baik? Karena mama merokok. Ya. Jadi dia anak itu lebih banyak belajar dari keteladanan orang tua dan bapak ibu. Standar baik dan benar menurut anak itu ya kebanyakan adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka saya pernah ditanya orang, Ustaz, anak saya kok dia ketagihan handphone ya, mau diambil handphonenya dia nangis, dia nggak bisa meninggalkan handphonenya. Itu masalahnya apa? Masalahnya karena itu yang dia lihat dilakukan juga oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya setiap hari dia ngobrol, orang tuanya main HP juga, masak main HP, main Facebook, nyuci main Instagram, ya kan? Jadi semuanya dia lihat dan dia ikuti. Sehingga tidak sepenuhnya kita menyalahkan anak-anak itu. Jadi sebetulnya bagaimana menumbuhkan anak yang memiliki keteladanan kepada Rasulullah, itu pekerjaannya berat. Pekerjaannya berat adalah karena kita bukan cuma harus membentuk anak itu, tapi juga harus menciptakan sebuah komunitas yang baik, ya, komunitas yang baik untuk anak-anak itu, sehingga keteladanannya tidak dibangun sendiri, tapi dibangun secara beramai-ramai, ya, seperti itu. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz jawabannya. Silakan, barangkali ada lagi Ukti yang mau bertanya. Saya, Mbak. Silakan, Mbak. Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Assalamualaikum. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah untuk melakukan pembersihan hati kepada orang-orang yang telah mendolimi kita. Bagaimana Mbak? Ulang Bu. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa istiqomah untuk melakukan pembersihan hati kepada orang-orang yang telah mendolimi kita.
Baik. atas jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, bagaimana caranya biar kita bersih hati padahal orang sudah zalimi ya, Ya, dan berusaha terus seperti itu. Jadi dalam hidup ini kita itu kadang-kadang tidak bisa mengatur apa yang dilakukan dan diucapkan oleh orang lain. Kita nggak bisa atur dia mau bikin apa, kita nggak bisa atur. Itu di luar kendali kita. Dia mau bilang apa, kita nggak bisa atur. Itu di luar kendali kita. Yang bisa kita atur itu adalah telinga kita dan hati kita. Karena itu di dalam kendali kita. Itu di dalam kendali dia. Mulut dia mau bicara apa itu di dalam, bukan di luar kendali kita itu. Tapi kita bisa mengatur telinga kita bisa memilih mana yang kita dengarkan, dan kita bisa memilih mana yang masuk dan kita terima di dalam hati kita. Maka ini sebetulnya berat sekali kalau kita tidak bisa menjauhi orang-orang yang setiap hari menzalimi, maka hati kita yang kita lapangkan selapang-lapangnya. Ya. Semakin lapang hati itu, maka semakin kita bisa menerima kekurangan yang terjadi di sekitar. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa ma yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah bikin hatinya lapang. Allah bikin hatinya lapang, selapang-lapangnya. Karena kita tidak punya pilihan ketika ada orang menzalimi, ya pilihannya kan kita kalau kita punya kekuatan, kita bisa meminta mediasi pihak lain untuk menghentikan kezaliman. Tapi kalau tidak, maka kita tidak punya pilihan kecuali yang kita bisa kendalikan adalah hati kita sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi jalan keluar. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran ayat tadi, orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah bikin hatinya lapang. Semakin lapang hati kita, maka semakin kita bisa menerima kekurangan. Hidup ini Bapak Ibu banyak sekali yang mesti kita toleransi. Hidup ini banyak sekali yang berjalan tidak sesuai keinginan. Ya. Kita harapannya begini, terjadinya begini. Harapannya ini berjalannya tidak sesuai dengan rencana. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menikmati hidup? Bikin hati kita lapang. Bikin hati kita lapang. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau Ibu di satu lapangan ya, satu lapangan besar ya, di lapangan itu lapangan bola lah, di sudut, salah satu sudut lapangan, Ibu lagi main nulis SMS ya ke suami. Di sudut lapangan yang lain ada 100 ekor kambing. Di tengah lapangan ada 100 ekor ayam. Di sudut yang lain ada 50 ekor sapi. Pertanyaan saya adalah, apakah Ibu terganggu enggak menulis SMS itu? Dengan adanya 100 ekor sapi di ujung sana, ada 50 ekor kambing di sebelah sana, ada 100 ekor ayam di tengah lapangan, terganggu enggak nulis SMS? Ini lagi nulis SMS romantis ini sama suami. Terganggu enggak? Ya? Terganggu enggak? Enggak. Baik. Nggak Kalaupun tahu, terganggu, Pak Ustadz. Nggak tahu. ya. Jadi bayangkan aja, kalaupun kita terganggu, ya enggak terlalu. Kenapa? Karena lapangannya besar. Ya. Coba bandingkan misalnya kita lagi di toilet nih. Lagi di toilet, ya, lagi mandi atau lagi buang air. Bersama-sama dengan kita ada 1 ekor kambing di dalam toilet itu. Terganggu enggak? Terganggu. Baik. Enggak usah terlalu besar lah kambing. Sama-sama dengan kita ada 1 ekor ayam atau 1 ekor tikus lah. Kecoak lah ya. Kecoak sama-sama bareng kita di dalam toilet. Kita lagi buang air, ada toilet ada kecoak bareng kita di dalam toilet itu. Terganggu enggak, Bu? Dia lari-lari loh itu. Terganggu. Ya, Kenapa kita tidak terganggu dengan 100 ekor sapi di lapangan tadi dan terganggu dengan 1 ekor tikus di dalam toilet? Karena toiletnya sempit. Sedangkan di lapangan sana kita tidak terganggu karena lapangannya besar. Semakin kita meluaskan lapangan itu, maka semakin kita tidak terganggu dengan berapapun yang datang dan mengganggu. Nah, itu juga perintah Al-Quran itu. Allah kalau inginkan kebaikan untuk seseorang, Allah bikin hatinya lapang. Dan hati lapang ini adalah perlu untuk dilatih, perlu dipelajari. Nabi Musa itu ketika dia disuruh untuk menghadapi Fir'aun itu raja besar. Segala kemampuan dia miliki, segala kelebihan dia miliki, kekuasaan besar dia punya, kerajaan besar, pasukan besar dia punya semuanya. Dia punya sihir yang luar biasa. Nabi Musa disuruh untuk menghadapi Fir'aun berdua saja sama saudaranya Harun. Nah, yang diminta oleh Nabi Musa pertama-tama kepada Allah itu bukan pasukan yang sama banyak, bukan kekuatan yang sama besar, bukan kerajaan yang sama kuat. Yang diminta oleh Nabi Musa adalah Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa? Karena Musa percaya bahwa
bagi orang-orang yang lapang dadanya, pekerjaan-pekerjaan, situasi sulit itu akan menjadi lebih mudah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kadang-kadang kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Mulut dia, punya dia, kita nggak bisa kontrol. Kelakuan itu kelakuan dia. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol, kita juga tidak bisa mengadu ke siapa-siapa. Yang bisa kita kontrol itu adalah telinga kita, hati kita, diri kita, itu yang bisa kita kontrol. Teorinya memang segini, Bu. Teorinya gini, tapi prakteknya ini berat, ya. Prakteknya berat. Teorinya begini. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita, sambil menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari mediasi manusia untuk menghentikan kedoliman itu. Tapi kalau tidak, maka ada yang lebih hebat daripada makhluk apapun, ada yang lebih besar daripada masalah apapun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, sholat yang di jamaah atau di qashar boleh berjamaah atau tidak Pak Ustadz? Makasih. Baik, sholat jamak qashar ya. Jamak itu menggabungkan dua sholat ya, di dalam satu waktu. Duhur kita gabung dengan asar, maghrib kita gabung dengan isya. Hanya itu. Ya. Nggak boleh digabung subuh dengan duhur. Ya, nggak bisa. Jadi yang boleh dijamak itu, atau cuma duhur dengan asar, dikerjakan di waktu duhur atau di waktu asar. Kemudian isya dengan maghrib dikerjakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Ini jamak. Ya. Yang tidak boleh itu jamak 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya kita kerjakan di satu waktu ya. Ini yang tidak bisa. Ya itu jamak, itu keringanan jamak itu. Adapun qashar itu adalah mengurangi jumlah rakaat sholat yang 4-4. Jadi yang 4-4 rakaat kita bikin menjadi 2-2 rakaat. Nah, jamak itu ilahnya atau penyebabnya kapan kita bisa melakukan jamak itu adalah kesulitan. Jadi kesulitan, kalau kita merasakan kesulitan untuk melakukan sholat tepat waktu, maka kita bisa melakukan jamak dengan meniatkannya di waktu awal. Jadi saya di waktu duhur hujan, basah nih, bocor rumah, banjir, ya. Saya nggak bisa sholat duhur. Jadi saya niat di dalam hati, saya akan menggabungnya dengan asar nanti. Ya, itu namanya jamak. Ya. Kalau qashar, jadi kesulitan apapun. Termasuk perjalanan, karena perjalanan itu kata Rasulullah SAW, qit'atun minal azab, as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu adalah sepotong azab. Jadi bisa dilakukan. Nah, kalau qashar itu adalah mengurangi jumlah rakaat. Ini penyebabnya cuma satu di dalam di dalam hadis atau di dalam ayat Al-Qur'an, yaitu perjalanan. Jadi kalau kita sakit kita boleh jamak sholat, tapi tidak boleh qashar, tidak boleh kurangi jumlah rakaat. Karena yang menyebabkan kurangi rakaat itu adalah perjalanan. Nah, kalau kita dalam perjalanan kita boleh menggabungkan dua-duanya, jamak dan qashar. Sekarang boleh enggak kita bermakmum ya? Bermakmum di belakang imam yang lain. Kalau imamnya sholat lengkap misalnya isya 4 rakaat, maka kita tidak boleh sholat di belakang 2 rakaat. Tetapi kita boleh menjamak. Jadi setelah imam salam, kita berdiri untuk sholat maghrib misalnya ya, karena kita meniatkan jamak maghrib dengan isya, itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah imam sholatnya 4, kita di belakang sholatnya 2. Kecuali kalau kita yang jadi imam, kita sholatnya 2, karena kita qashar, nanti makmumnya setelah kita salam, tambah 2 karena mereka tidak dalam perjalanan misalnya. Jadi kita datang di satu tempat, satu masjid, kita dalam perjalanan, jamaah di situ kan tidak dalam perjalanan. Nah kita jadi imam sholat 2 rakaat. Setelah kita salam, makmumnya akan berdiri untuk menambah melengkapi yang kurang ya, kalau sholat isya. Itu tidak masalah. Tapi kalau sebaliknya, makmumnya atau imamnya orang mukim ya, dia orang yang tidak dalam perjalanan, dia sholat 4 rakaat, kita tidak boleh di belakang sholat 2. Kita ikut dia sholat 4. Ya. Tapi setelah dia salam, kita boleh menjamak dengan sholat yang kita rencanakan untuk dijamak. Begitu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, barangkali ada lagi. Terima kasih, Pak Ustadz. Maaf, Pak Ustadz. Saya lagi. Ya, ini masalah sholat tadi, masalah sholat sama sholat qashar.
seandainya sholat jamak maghrib, yang dijamakkan sholat maghribnya ditaruh ke sholat isya, itu melakukan sholat isya-nya dulu apa sholat maghribnya dulu, Pak Ustadz? Baik. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi jamak duhur dengan asar itu ada bisa dua-duanya dalam mazhab Syafi'i, bisa dua-duanya. Kita lakukan asar dulu, nanti kalau kita lakukan di waktu asar, ya, jamak maghrib duhur dan asar kita lakukan di waktu asar. Boleh kita lakukan asar lebih dulu karena asar adalah pemilik waktu, atau kita dahulukan duhur lebih dulu karena duhur urutannya seperti itu, duhur baru asar. Itu dalam mazhab Syafi'i dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dalam mazhab Syafi'i dua-duanya boleh. Sedangkan dalam mazhab yang lain itu harus berurutan. Ada beberapa mazhab yang dia harus berurutan, dia harus sesuai urutannya. Ya, maghrib dulu baru isya, duhur dulu baru asar. Jadi sebenarnya kalau supaya kita lebih aman ya kita urutkan saja supaya secara mazhab Syafi'i benar dan tidak menyalahi perkataan ulama di mazhab yang lain. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan Ukti. Enggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya lagi Ustaz. Tadi kan saya sholat duhur di lapangan. Saya berdua sama temen. Yang temennya itu ketika sholat dia buka maskernya. Tapi kan saya kan emang bercadar dari rumah sampai keluar sampai pulang lagi saya bercadar. Apakah saya perlu buka cadar saya ketika sholat, sedangkan sholatnya di lapangan, Ustaz? Ya. Sedangkan saya pakai cadar kan untuk menutup aurat gitu, Ustaz. Sedangkan di lapangan tuh ada laki-laki gitu. Kecuali kalau sholatnya di aula yang semuanya notabene perempuan, saya buka cadar. Tapi kalau di lapangan itu apakah saya harus buka apa harus tutup aja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurat untuk perempuan itu adalah bagian muka tidak termasuk aurat. Ya. Dalam mazhab kita yang kita yakini di mazhab Syafi'i, bagian wajah itu tidak termasuk aurat. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu ketika kita diperintahkan untuk menutupi wajah, misalnya dalam kondisi fitnah, ya. Kita diperintahkan perempuan untuk menutupi wajah. Tapi sepanjang dia dalam kondisi aman, maka wajah perempuan itu bukan aurat. Ya. Adapun masker dan cadar, ya, sebetulnya hukum aslinya adalah Rasulullah itu pernah atau para ulama mengatakan, misalnya dalam ada sebuah hadis yang saya baca bahwa Rasulullah itu pernah melarang seorang sahabat menggunakan penutup muka pada saat sesuatu yang menutup mulutnya pada sholat. Tetapi hukumnya makruh dalam fikih kecuali ada sebab tertentu. Ya. Jadi sebetulnya ya sebabnya itu, misalnya kalau sekarang sebab pandemi, ya, sebab pandemi sehingga kita justru lebih afdol untuk menutup wajah daripada tidak menutup wajah, atau sebab-sebab yang lain, sebab fitnah misalnya. Kalau ibu merasa bahwa ada fitnah di sana, ini berbahaya bagi saya, atau ada nanti yang akan mengganggu saya atau terganggu gara-gara saya, maka tidak apa-apa kita menutup wajah, itu tidak masalah. Jadi intinya mau tutup atau tidak tutup tidak masalah. Tetapi saya perlu tandai di sini, garis bawahi, bahwa wajah bagi perempuan itu aslinya dia bukan aurat kecuali pada kondisi tertentu di saat dipandang pakai masker atau penutup wajah lebih aman bagi dia daripada tidak menggunakannya. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Ada lagi? Silakan. Silakan, ada lagi? Ya, silakan Ukti Ainul. Itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya mengenai nadar.
bagaimana kalau nazar itu diganti gitu. Awalnya itu nazarnya itu adalah kalau misalkan ini terjadi gitu, aku mau haji gitu. Tapi sama ibu itu nggak boleh. Bukannya nggak boleh, maksudnya kalau haji itu kan nunggunya lama. Gimana kalau umroh aja gitu? Itu boleh apa tidak, Ustaz? Terima kasih. Baik, itu nazar itu tidak bisa diganti kecuali kondisinya memang tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya nazarnya haji, tapi karena ini haji masih lama, ya umrah dulu. Itu umrah itu tidak membatalkan haji yang tadi. Maksud saya tidak membatalkan haji yang tadi. Umrah ini kita lakukan dalam rangka antisipasi, jangan sampai yang sana tidak terpenuhi, jangan sampai kita tidak bisa melakukan semuanya. Jadi itu tidak menggantikan. Jadi kita tetap pada niat awalnya, walaupun masih terhalang, ya tidak apa-apa. Yang kita lakukan sekarang cuma antisipasi saja. Nazar itu supaya ada alternatif, ya. Tetapi haji itu tidak boleh hilang niatnya, walaupun misalnya masih terhalang pandemi dan sebagainya. Jadi hukum asli nazar itu tidak bisa diganti, Bu. Ya, kecuali ada kondisi yang menyebabkan, kalau kondisi seperti tadi kan kalau alasannya masih lama, ya nggak masalah. Memang segitu ukuran haji sekarang, harus nunggu, ya. Tapi itu tetap kita niatkan untuk kita lakukan, ya, karena ada halangan tertentu sehingga tidak bisa dilakukan, ya nggak masalah. Begitu, Bu, ya. Sama dengan nazar, misalnya saya ada begini, contoh yang lain, misalnya saya menazarkan, saya punya 5 ekor kambing, ya. Saya menazarkan yang putih itu nanti kalau saya lulus kuliah, yang putih itu saya sedekahkan buat orang. Ternyata 5 ekor kambing ini yang putih itu yang paling gemuk, ya. Yang putih itu yang paling sehat. Akhirnya saya bilang, aduh, ya udah kita kasih yang 4 ini aja, jangan yang putih ini. Itu nggak bisa. Ya, yang putih itu tidak bisa disembeli, dijual, kecuali untuk kepentingan nazar itu, karena dia sudah kita niatkan, ya. Jadi kalau alasannya masih lama, enggak masalah, biarkan aja. Dia masih lama, ini masih antrian, ini enggak masalah. Yang penting itu nazarnya tetap ada di sana, ya, tidak kita gantikan. Ya. Apalagi haji wajib, Bu. Haji hukumnya wajib, ya. Kalau kita diberi kemampuan, haji itu hukumnya wajib, dia termasuk rukun Islam. Artinya tidak sempurna Islam seseorang kalau tidak ada itu. Tetapi wajibnya tidak sama dengan sholat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ada Ada ikatannya, yaitu bagi yang mampu. Jadi dia wajib, tapi catatannya bagi yang mampu. Nah, sepanjang mampu itu kan bukan cuma mampu secara ekonomi, tapi juga mampu secara keamanan, mampu secara administrasi, ya, mampu secara prosedur. Sekarang saya punya uang, tapi saya tidak bisa berangkat. Bukan karena saya tidak punya uang, tapi karena aturannya saya harus menunggu. Aturannya misalnya saya tidak bisa berangkat karena usia dan sebagainya. Aturannya harus vaksinasi ini, dan saya tidak boleh menerima vaksin karena saya golongan yang punya penyakit tertentu yang tidak bisa dapat vaksin. Ini kan berarti kita tidak mampu. Jadi ini alasan-alasan yang bisa ditolerir. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ustaz. Berarti memang tidak bisa digantikan, ya? Nggak bisa. Tidak bisa. Tetap aja, biar aja dia niatnya tetap ada itu. Sekarang belum kita lakukan, tapi enggak apa-apa. Kita tetap berusaha untuk menunaikannya. Oh iya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ustaz. Permisi, yang kedua kenapa haji itu tidak bisa diganti dengan umrah? Karena tidak setara. Yang haji itu hukumnya wajib, sedangkan umrah ini hukumnya sunnah. Dia tidak setara. Tidak setara, tidak sebanding, ya. Walaupun ibadahnya mirip, tetapi yang satu hukumnya wajib karena dia rukun Islam, yang satu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan Ustadz, masalah sebanding atau tidak ini, kata ibu saya itu kalau misalkan kita berumroh pada bulan Ramadan, kalau nggak salah, itu sama dengan berhaji dengan Rasulullah SAW gitu. Jadi itu tetap tidak sebanding, ya Ustadz? Itu Rasulullah memberi hadis itu untuk menggambarkan kemuliaan pahalanya. Tetapi dari segi kewajiban tidak sama. Sama, Bu. Sebetulnya hadis-hadis yang serupa itu banyak. Misalnya
siapa yang duduk sholat subuh berjamaah, sholat 2 rakaat, sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk sampai waktu duha, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah duha, itu sama dengan haji bersamaku aman, taman, sempurna kata Rasulullah. Tapi itu tidak, saya misalnya bangun pagi besok pagi saya bangun pagi, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lalu sholat subuh duduk di masjid sampai jam 6 sampai setengah 7 menunggu matahari terbit. Setelah terbit matahari saya sholat duha. Lalu apakah dengan itu kewajiban haji saya hilang? Karena pahalanya disebut Nabi sebagai sama dengan haji bersamaku. Enggak juga. Jadi Rasulullah menggambarkan beberapa amal itu untuk memotivasi dengan menyebut pahalanya yang besar. Tapi secara kewajiban dia tidak saling menggantikan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ya. Hal apa yang paling disukai Rasulullah dan hal apa yang tidak disukai Rasulullah? Ustaz. Apa ya? Kalau kesukaan dari segi manusiawi, Rasulullah itu misalnya dalam hadis beliau menyukai wewangian, ya. Rasulullah menyukai itu yang ada hadisnya, Rasulullah suka wewangian. Rasulullah apalagi ya? Jadi kalau yang dibenci itu ya pokoknya semua yang nggak baik ya. Semua yang nggak baik Rasulullah SAW tidak menyukai. Rasulullah itu tidak suka duduk ngobrol setelah sholat Isya. Ya, ini yang ada hadisnya, ada riwayatnya. Misalnya dalam riwayat ada seorang sahabat namanya Urwah, ya. Urwah ini adalah keponakan dari Aisyah istri Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Urwah ini dia tumbuh remaja lalu mendatangi rumah bibinya, Sayyidah Aisyah. Dia duduk di rumah Aisyah ngobrol-ngobrol dengan temannya setelah sholat Isya. Rasulullah mengatakan, ya Urwah, ya, wahai Urwah, yang kau lakukan ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu tidak suka orang begadang, ya, ngobrol begadang setelah sholat Isya. Beliau Nah, itu yang ada hadisnya, ya. Saya kurang tahu yang lain, tapi intinya Rasulullah itu menyukai hal-hal baik, ya. Menyukai hal-hal baik. Yang ada hadisnya itu kan itu tadi, kemudian parfum, wewangian Rasulullah suka. Beliau memiliki beberapa pakaian yang beliau suka. Misalnya beliau suka berpakaian jubah merahnya ketika hari raya, ya. Itu yang hal-hal yang sifatnya manusiawi. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Ibu Yuli, itu di chat ada peserta yang bertanya. Ya, silakan. Silakan Uti. Kalau di kolom. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Rifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, di luar tema, bagaimana menjadi istri yang solehah? Yang kedua, apakah betul surga istri itu ada pada suami? Dan yang ketiga, bagaimana menjadi ibu yang baik buat anak-anak? Ada lagi yang keempat, apakah kita harus menurut kepada suami yang ekonominya masih di bawah minim? Oke, terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz jawabannya. Baik. Wah, ini repot ya. Bagaimana cara menjadi istri solihah, ya. Ada hadis Nabi, mungkin bisa jadikan pedoman, ya. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nisaikum man idza nadarta ilaiha asratka wa idza amartaha ata'atka wa idza aqsamta 'alaiha abarratka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsika wa maliha. Fi nafsiha wa malika. Jadi sebaik-baik
perempuan itu, sebaik-baik istri kalian itu adalah yang kalau dilihat menyenangkan. Satu, kalau dilihat menyenangkan, ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau ketemu suami atau di rumah, ya, atau kalau jauh nelpon, itu usahakan ketika bertemu suami itu kita terlihat menyenangkan, ya. Jangan banyak masalah kemudian membebani suami dengan masalah-masalah kita di tempat lain. Suami pulang kerja misalnya capek, begitu datang kita langsung menyambut dengan muka masam, ya. Tidak seperti itu. Jadi kata Rasulullah SAW, sebaik-baik perempuan kalian, istri-istri kalian adalah yang kalau dilihat itu menyenangkan. Saya selalu bilang kalau ibu-ibu di tempat saya, ibu kalau berpakaian bagus itu ya di rumah juga pakai pakaian yang bagus. Jangan baju yang nggak pernah diganti-ganti itu terus yang dilihat suami, ya kan. Sedangkan yang bagus-bagus kita pakai untuk dilihat orang lain. Ya, Rasulullah pernah suatu hari ketika beliau pulang dari peperangan, beliau singgah sebentar di perbatasan kota. Sebentar. Beliau singgah sebentar di perbatasan kota Madinah. Madinah sudah dekat, tapi Rasulullah menghentikan pasukan perang itu di perbatasan kota. Para sahabat bertanya, ya Rasul, ini kita sudah dekat, mau nyampe rumah, ya, kenapa masih berhenti di sini? Kata Rasulullah, untuk memberi kesempatan kepada istri, ada seorang sahabat, ya, istrinya anaknya banyak, ya, untuk memberi kesempatan kepada istri sahabat ini menyisir rambutnya, ya kan? Luar biasa. Jadi Rasulullah memberi kesempatan kepada istri sahabat, padahal pasukan ini udah mau istirahat, pulang dari peperangan, mau cepat-cepat ke rumah. Kata Rasulullah, diam sebentar di sini, setengah jam, 10 menit. Untuk apa? Supaya istri kalian itu bisa memperbaiki penampilannya ketika menyambut kalian. Jadi ketika dilihat menyenangkan, satu hadis ini, ya. Sebetulnya ada banyak hadis, tapi ini aja kita jadikan patokan. Yang kedua, idza nadarta ilaiha asratka wa idza amartaha ata'atka. Ini saya pikir juga sudah mencakup semua pertanyaan ini. Yang kedua, istri yang baik itu kata Rasulullah SAW adalah yang kalau dimintai sesuatu oleh suaminya maka dia menuruti, ya, perintah atau keinginan suaminya itu, kecuali untuk hal-hal yang dia tidak sanggup melakukannya atau hal-hal yang haram. Ya, wa idza amartaha ata'atka, kalau diperintah dia taat, ya. Itu ukuran istri solihah, ya. Jadi kalau tadi bagaimana apakah harus taat kepada suami penghasilannya lebih sedikit dari saya? Ukuran bukan itu. Ukurannya itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan ketaatan itu kemudian akan mendatangkan keberkatan kepada kita. Khadijah dengan Rasulullah nggak punya apa-apa. Rasulullah itu pekerja, pedagang untuk harta barang dagangan Aisyah. Bukan Khadijah maksud saya. Khadijah itu bangsawan kaya raya. Ketika dia menikah dengan Rasulullah SAW, dia tetap menunjukkan ketaatannya walaupun Rasulullah lebih sedikit hartanya dibandingkan dengan Khadijah. Khadijah itu orang perempuan paling kaya di masanya, ya. Tapi dia taat kepada suaminya dan Allah memberkati pernikahan mereka. Jadi wa idza amartaha ata'atka, perempuan yang baik itu, istri kalian yang baik itu adalah kalau diperintah, diminta melakukan sesuatu sepanjang itu masih dalam sesuatu yang wajar, ya, yang bisa dipenuhi, bukan perkara yang haram dan berbahaya, dia melakukannya, itu adalah perempuan terbaik, perempuan baik, ya, istri solihah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa idza aqsamta 'alaiha abarratka. Istri yang baik itu adalah kalau kalian membagi sesuatu kepadanya, maka dia ridha dengan pembagian itu. Kalian memberi dia sesuatu, maka dia menerima itu dengan gembira, menerima itu dengan senang. Kita itu walaupun kita tidak menyukai sesuatu, tapi kalau itu pemberian suami, maka kita mengusahakan untuk menunjukkan antusias, menunjukkan kegembiraan ketika menerima pemberian itu. Pulang ke Indonesia misalnya ibu-ibu dapat hadiah dari suami, baju. Dalam hati kita bilang, baju kayak gini banyak betul di Hong Kong. Ini gak ada apa-apanya ini. Ya, tapi berusaha untuk menyenangkan. Barangkali suami sudah bekerja keras, putar-putar pasar, dia sibuk mencari seperti apa yang dia disukai oleh istrinya ini. Dan ternyata setelah datang tidak sesuai selera kita, tunjukkan wajah berbahagia. Ambil itu dengan gembira dan itu akan itu kata Rasulullah SAW, itu istri solihah, perempuan baik, ya. Jadi tunjukkan kegembiraannya. Kita tidak suka
jangan tunjukkan tidak suka itu. Tidak perlu mengomentari yang tidak baik. Kita tidak tahu bagaimana suami sudah berusaha untuk menghadirkan itu kepada kita. Ya, ambil aksam ta'alaiha abaratka, kalau dia memberi sesuatu, kita menunjukkan perasaan baik ya, menyukai ya pembagiannya atau pemberiannya. Ya. Kalau itu baju ibu tidak suka, pakai aja tiap hari Bu. Ini saran saya. Kalau nggak suka ya pakai aja tiap hari. Nanti ibu tidur pakai, masak pakai, nyuci pakai, semua pakai. Nanti suami bilang, wah istri saya ini suka betul dia dengan dengan pemberian saya, bahagia dia. Padahal dalam hati kita bilang, oh iya saya pakai tiap hari biar cepat rusak kan. Ya enggak masalah. Ya jadi tinggal cara kita saja. Jadi kita aksam ta'alaiha abaratka, kalau perempuan yang salihah itu adalah kalau suami membagi sesuatu kepadanya, memberi sesuatu dia bergembira. Wa idza ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malika, kata Rasulullah. Dan perempuan salihah itu adalah kalau dia jauh dari engkau, dia menjagamu dengan menjaga dirinya dan menjaga harta bendamu. Ya. Jadi perempuan baik itu, kata Rasulullah, kalau dia jauh dengan suaminya, dia menjaga suaminya dengan cara apa? Dengan cara menjaga dirinya dan menjaga harta benda milik suaminya kalau suaminya yang pergi, ya, menjaga harta benda suaminya. Ini kesalehan mohon maaf putus ya. Kita ambil hadis ini saja dulu sebagai ukuran. Al-Quran itu mengatakan pasangan suami istri itu libasul lakum, hunna libasul lakum, wa antum libasul lahun. Kalian itu adalah pakaian untuk istri kalian, dan istri kalian adalah pakaian untuk kalian. Ya, itu bahasa Al-Quran. Pakaian itu Bapak Ibu, pakaian itu sesuatu yang bisa menutupi, melindungi. Ya, ibu-ibu pakai jilbab untuk pakai baju untuk melindungi diri. Yang kedua, pakaian itu fungsinya untuk menutupi aib, menutupi kekurangan. Ini kita kan aurat ya, kita tutup dengan pakaian. Itu fungsi pakaian. Yang ketiga, pakaian itu fungsinya adalah untuk menjadi perhiasan. Jadi kalau bahasa Al-Quran, suami itu adalah pakaian untuk istrinya dan istri adalah pakaian untuk suaminya, itu menggambarkan tentang bagaimana hubungan antara suami istri itu sebaiknya. Menutupi aurat, saling melindungi, dan apalagi sebagai perhiasan bagi pasangannya. Mohon maaf ya, terima kasih. Baik, terima kasih karena terbatasnya waktu. Kita akhiri pertanyaan sesi tanya jawab ini ya. Bila ada yang masih ingin bertanya, silakan untuk menghubungi nomor konsultasi Dede yang sudah dibagikan di grup Madrasah Perantau Online. Baik, untuk memasuki acara